Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dwi Aristiawan, Magister Ilmu Farmasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu atau mempresentasikan tentang kontrol kualitas sediaan tablet Pueraria tuberosa. Adapun outline yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Mulai dari introduction, GMP, IPQC, FPQC, dan quality support, yakni stabilitas dan keamanan keefektivitasan sediaan. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang obat tradisional. Obat tradisional adalah obat yang diolah secara turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, serta ilmu pengetahuan tradisional. Jadi obat tradisional ini biasanya dibuat atau digunakan oleh masyarakat lokal untuk mengobati endemik atau penyakit lokal di daerah tersebut dengan resep turun-temurun nenek moyang. Adapun obat tradisional itu dibagi menjadi 3, yakni jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu merupakan ramuan tradisional yang berdasarkan dari resep turun-temurun dan dan sudah dinyatakan khasiatnya atau sudah dirasakan khasiatnya, namun belum dilakukan uji pembuktian secara preklinik maupun klinik begitu. Kemudian obat herbal terstandar adalah obat herbal yang telah dilakukan standarisasi dan uji preklinik seperti uji in vitro maupun in vivo, namun belum dilakukan uji klinik kepada manusia. Adapun contoh dari obat herbal terstandar di Indonesia adalah Diapet, Ambeven, begitu. Kemudian fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan produk yang mengandung bahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, ataupun galenik yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji preklinik maupun uji klinik kepada manusia. Contoh produk fitofarmaka di Indonesia salah satunya adalah Stimuno, begitu ya. Namun dalam memproduksi atau membuat obat tradisional atau obat herbal harus dipastikan kontrol kualitasnya. Karena kontrol kualitas digunakan untuk memastikan mutu obat sesuai dengan standar ataupun parameter yang dipersyaratkan. Kontrol kualitas produk herbal telah menjadi masalah yang sangat penting dan sensitif. Kontrol kualitas produk herbal perlu dilakukan karena di dalam produk herbal atau di dalam bahan tradisional terdapat multi komponen senyawa atau kompleksitas senyawa yang sangat banyak sekali dan bahkan tidak jarang belum diketahui untuk identitas dari senyawa obat tersebut. Selain itu, dengan tidak adanya metode analisis senyawa pendukung yang selektif, serta penanganan yang kurang tepat, mulai dari bahan baku awal, seperti dari proses pre-harvesting, mulai dari penanaman, kemudian pengambilan pada umur berapa, kemudian proses pengeringan, kemudian proses pengiriman, ataupun pengolahan bahan baku awal yang secara tidak konsisten, ya, dapat menyebabkan inkonsistensi dalam kualitas obat herbal itu sendiri. Maka, dalam menjaga konsistensinya, diperlukan bahan baku awal yang terkontrol kualitasnya yang terjadi selama
proses raw material sampai produk jadi. Adapun 4 parameter yang dikatakan bahwa obat yang bermutu itu terdapat 4 parameter, yakni stability, effectivity, acceptable, dan safety. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam mengontrol kualitas produk farmasi mulai dari raw material, kemudian personil, kemudian bahan-bahan, kemudian kualifikasi, validasi, kemudian good practice in quality control, good practice in produksi, semuanya sudah diatur di dalam acuan GMP, Good Manufacturing Practice. Oleh karena itu, dalam pembuatan sediaan farmasi wajib mengacu pada kompendial GMP untuk mendapatkan kualitas obat tradisional yang bermutu. Adapun parameter-parameter dari standarisasi obat herbal dapat diatur melalui proses yang pertama adalah organoleptik. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi organoleptik dari bahan yang akan kita buat, khususnya pada saat raw material. Kemudian botanikal, jadi botanikal di sini adalah meliputi taksonomi dari tanaman seperti genus, kemudian kelas, kemudian ordo, kemudian spesies. Apakah tanaman yang akan kita gunakan sudah sesuai dengan parameter-parameter tanaman yang sudah kita inginkan. Begitu. Kemudian adalah proses fisikal ya. Fisikal di sini seperti ini ya, identity ya. Jadi meliputi identity. Jadi identity secara makroskopik, kemudian mikroskopik, kemudian juga content as value. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Kemudian kita harus melakukan parameter standarisasi purity ya, chemical purity. Kemudian kita nanti akan membahas tentang parameter standarisasi secara content and assay test. Begitu ya. Baik, yang pertama dalam melakukan produksi obat herbal, kita harus melakukan studi literatur secara taksonomi yang meliputi kingdom, subdivisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kontrol kualitas sediaan tablet Pueraria tuberosa. Oleh karena itu bahan yang kita gunakan adalah Pueraria tuberosa ya. Dia memiliki organoleptik yakni berwarna hijau, kemudian bunganya berwarna putih keunguan, kemudian umbinya besar dan tidak beraturan. Kemudian secara botanikal dia memiliki daun yang atau apex foli yang meruncing ya. Apex foli yang meruncing, pinnatus ya. Kemudian juga memiliki basis foli emarginatus ya. Jadi terbelah dua, melengkung ya. Kemudian dia memiliki batang yang memanjat ya, perdu, kemudian memiliki percabangan yang simpodial. Nah, jadi itu adalah
salah satu identitas dari makroskopik dari tanaman ini. Pueraria tuberosa itu dikenal sebagai tanaman kuju. Dia berasal dari India. Kemudian dia memiliki efek terapi yang unik, yakni bisa memiliki efek terapi afrodisiak, yakni untuk meningkatkan libido atau gairah seksual pria serta meningkatkan ketahanan ereksi. Adapun efektivitas terapi yang sudah ditinjau dari penelitian-penelitian sebelumnya, Pueraria tuberosa ini atau biasa dikenal dengan kuzu ya, atau nama lainnya adalah vidarikan. Dia juga bisa memiliki efek terapi sebagai antiinflamasi, hepatoprotektif, nefroprotektif, antihiperlipidemia, serta antihiperglikemia. Setelah kita melakukan peninjauan secara organoleptis dan botanikal, maka selanjutnya kita juga wajib melakukan kontrol kualitas mulai dari pre-harvesting dan post-harvesting. Jadi apa saja parameter yang harus kita perhatikan? Jadi dalam mengontrol bahan baku awal harus dikontrol mulai dari saat proses pemanenan. Dalam proses pemanenan ini kita lebih baik harus mengatur faktor cuaca, kemudian suhu, kemudian kelembapan, curah hujan, iklim, serta ada tidaknya atau kuat tidaknya paparan sinar matahari terhadap tanaman yang kita panen, atau khususnya di sini adalah Pueraria tuberosa. Selanjutnya, faktor-faktor nutrisi mulai dari makro, mikronutrien, kemudian pH, kemudian kontaminan bakteri di sekitarnya, kita juga harus mengontrol pada saat pre-harvesting. Karena dalam beberapa jurnal juga dikatakan bahwa tanaman yang misalkan saja dia memiliki kandungan flavonoid yang tinggi, tetapi karena adanya curah hujan yang sangat tinggi, maka kadar flavonoid di dalam tanaman tersebut bisa berbeda. Begitu ya. Jadi dalam melakukan produksi obat herbal khususnya Pueraria tuberosa, maka benar-benar wajib dikontrol mulai dari pre-harvesting. Misalkan saja dibuatkan sebuah penutup kaca, kemudian ataupun dilakukan beberapa SOP dalam penanaman, kemudian pemanenannya itu pada umur 3 bulan ataupun pada saat 1 bulan. Jadi pemanenan juga memiliki faktor yang berbeda terhadap senyawa kimia dari tanaman yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu. Jadi perlakuannya harus reproducible mulai dari pre-harvesting. Kemudian dilanjutkan pemanenan, kemudian dilanjutkan sortasi basah, dan dilanjutkan sortasi kering. Nah, ini semua adalah proses dari pre-harvesting. Jadi selama proses pre hingga post-harvesting benar-benar dilakukan secara reproducible dan dilakukan dengan SOP yang baik. Selanjutnya, parameter quality control yang selanjutnya adalah identifikasi ya. Identifikasi yang sudah tadi kita jelaskan adalah secara makroskopi. Jadi dia yang digunakan Pueraria tuberosa ini yang digunakan adalah umbinya, bagian umbi. Kemudian daunnya memiliki basis foli emarginatus, kemudian apex foli pinnatus, kemudian bunganya berwarna putih keunguan, begitu ya. Kemudian memiliki
serbuk ya. Jadi umbinya itu bisa dilakukan pengeringan hingga berbentuk serbuk. Kemudian dilakukan proses mikroskopi ya. Jadi di dalam proses mikroskopi di sini terdapat butiran-butiran atau amilum pati ya. Amilum pati. Kemudian pada sel floem terdapat butiran pati berbentuk poligonal dengan diameter sekitar 2-5 mikrometer. Kemudian memiliki dinding sel yang memiliki dua bagian lapisan dan membentuk sel batu serta kristal pasir gitu ya. Ini untuk identifikasi mikroskopi. Karena misalkan saja di dalam industri farmasi ketika kita ingin membuat sebuah sediaan produk herbal, biasanya kita melakukan pemesanan raw material itu dari industri bahan baku. Nah, biasanya kita melakukan pemesanan tersebut di dalam industri bahan baku, maka yang dikirimkan nanti bisa saja dalam bentuk powder atau serbuk. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol atau mengetahui atau meyakinkan bahwa serbuk tersebut bisa atau yakin digunakan, yakin serbuk tersebut adalah Pueraria tuberosa, maka wajib kita identifikasi dengan cara mikroskopi. Dinding selnya bagaimana, kemudian sel floemnya bagaimana, kemudian apakah dia memiliki ciri yang khas seperti adanya sel batu dan kristal berpasir. Jadi seperti itu. Kemudian, selain kita melakukan pengontrolan secara identifikasi makroskopi dan mikroskopi, maka kita juga wajib melakukan pengontrolan purity and safety. Pada parameter purity and safety di sini meliputi uji makroskopi, kemudian mikroskopi, kemudian S-value, kemudian partikel asing, logam berat, kemudian residu dari pestisida yang digunakan, kemudian kontaminan mikroba dan aflatoksin. Dari beberapa parameter di sini wajib dilakukan untuk proses pengontrolan kualitas, kontrol kualitas, dan di dalam jurnal yang didapat dalam pengontrolan kualitas Pueraria tuberosa didapatkan persentase sekian, gitu. Dengan adanya persentase sekian, maka dapat dikatakan bahwa raw material Pueraria tuberosa yang kita gunakan bisa memenuhi syarat untuk proses pembuatan produk jadi atau proses pengolahan selanjutnya. Selain itu, dalam proses pengontrolan raw material wajib dilakukan untuk uji content and assay test atau biologikal begitu. Jadi dari proses ini kita bisa mengetahui apakah serbuk Pueraria tuberosa yang kita gunakan, jadi kita bisa mengetahui metabolit sekunder atau seluruh senyawa yang berasal dari Pueraria tuberosa. Ataupun kita juga bisa melakukan identifikasi senyawa, determining compound, dan bisa melakukan pengecekan senyawa marker di dalam raw material yang akan kita gunakan. Adapun alat-alat yang bisa digunakan untuk pengontrolan IPQC raw material khususnya content and assay test adalah DLC, kemudian HPLC seperti ini, kemudian bisa juga kromatografi gas atau GC begitu. Adapun step-step yang bisa kita lakukan, misalkan saja kita menggunakan HPLC begitu ya, maka dari raw material yang sudah kita siapkan
bisa dilakukan proses identifikasi dari pemisahan spot yang dilakukan menggunakan TLC, Thin Layer Chromatography. Nah, di dalam proses pemisahan thin layer chromatography, maka kita bisa mengetahui RF dari perbandingan spot-spot yang ada atau yang didapatkan di TLC. Selain itu, dengan bantuan TLC kita bisa mengetahui apa saja senyawa atau golongan senyawa yang terkandung dalam raw material kita. Kemudian kita juga bisa mengetahui gambaran eluen yang akan dilakukan untuk eluen HPLC, begitu. Jadi kita tidak perlu melakukan optimasi eluen di dalam HPLC. Jadi kita bisa melakukan optimasi eluen di TLC, begitu. Selanjutnya, bila kita sudah mendapatkan gambaran profil senyawa ataupun eluen yang sudah kita gunakan atau yang akan kita gunakan, maka selanjutnya akan dilakukan proses preparasi, yang mana proses preparasi ini wajib dilakukan proses penyaringan, yakni menyaring menggunakan filter holder dengan kertas saring 0,45 mikron. Selanjutnya akan dilakukan proses pemisahan dengan bantuan alat high pressure liquid chromatography atau HPLC, ya. Maka di dalam HPLC ini nanti akan terjadi sebuah pemisahan berdasarkan kepolarannya. Oleh karena itu, dengan adanya pemisahan berdasarkan kepolarannya, maka nantinya akan didapatkan gambaran peak senyawa yang dapat kita ketahui. Nah, dari gambaran peak senyawa di sini nanti kita bisa melakukan identifikasi senyawa dari raw material yang akan kita gunakan. Nah, bila kita sudah melakukan identifikasi senyawa, maka kita juga bisa saja melakukan assay test atau uji aktivitas yang akan dikehendaki. Jadi dari beberapa senyawa di sini mungkin bisa kita isolasi dan kita bisa lakukan assay test, begitu. Nah, kemudian dari data jurnal yang sudah saya dapatkan dari raw material content and assay test dalam metode TLC, di sini didapatkan beberapa senyawa pemisahan, ya, lalu dalam hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi didapatkan adanya senyawa alkaloid yang ditunjukkan dengan adanya warna coklat atau jingga, ya. Kemudian flavonoid, kemudian adanya beberapa senyawa di sini. Ini merupakan salah satu metode dari kontrol kualitas, yakni content and assay test. Selanjutnya, setelah kita melakukan identifikasi purity dan assay test di dalam raw material kita, maka selanjutnya akan dilakukan proses studi formulasi atau studi praformulasi. Studi praformulasi ini digunakan untuk melakukan pembelajaran atau studi literatur atau mengetahui sifat fisikokimia dari sediaan kita atau dari bahan baku kita untuk dilakukan proses formulasi ke depannya. Adapun studi praformulasi yang wajib kita ketahui adalah mulai dari latar belakang bahan obat, kemudian organoleptis, kemudian mikroskopis, kemudian karakteristik fisikokimia, hingga stabilitas dan kompatibilitas dengan eksipien. Adapun karakteristik
Fisikokimia meliputi sifat alir ataupun kompresibilitas. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui apakah bahan baku yang akan kita gunakan nanti dia stabil terhadap air dan suhu pemanasan. Karena dengan adanya studi praformulasi di sini, maka kita nanti bisa mengetahui metode yang tepat dalam melakukan formulasi sediaan. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Jadi misalkan di dalam dosis yang kita gunakan pada Pueraria tuberosa ini berdasarkan jurnal adalah 250 mg. Nah, maka dengan dosis 250 mg, maka metode yang dilakukan adalah sesuai dengan diagram alir di sini adalah bisa saja cetak langsung, granulasi kering, dan granulasi basah. Untuk metode ini kita tidak bisa lakukan. Kemudian selanjutnya kita melakukan studi sifat alir dan kompaktibilitas dari bahan baku. Untuk sediaan Pueraria tuberosa di sini diketahui dia memiliki sifat alir yang buruk dan kompaktibilitas yang buruk. Nah, sehingga dia tidak bisa dilakukan proses cetak langsung dan granulasi kering. Oleh karena itu, salah satu tahapan yang bisa digunakan adalah granulasi basah menggunakan aqua atau granulasi basah non aqua. Nah, untuk Pueraria tuberosa di sini memiliki sifat fisikokimia yang stabil terhadap air. Maka untuk proses nantinya dalam proses pembuatan metode granulasi saat formulasi, maka bisa dilakukan granulasi basah aqua begitu. Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode pembuatan adalah dosis, kompaktibilitas, aliran, dan stabilitas terhadap air dan panas ya. Begitu. Setelah dilakukan proses studi formulasi, maka nanti akan mulai dilakukan proses manufaktur dan sesuai dengan CPOB dan CPOTB, dan kemudian nanti akan dilakukan in proses quality control terhadap granul dan end proses quality control terhadap mutu tablet jadi. Nah, adapun pada proses pembuatan tablet Pueraria tuberosa digunakan metode granulasi basah karena sudah disampaikan sebelumnya bahwa sifat fisikokimia dari Pueraria tuberosa memiliki sifat alir yang buruk dan kompaktibilitas yang buruk. Kemudian dosisnya juga lebih dari 50 mg dan stabil terhadap air ataupun suhu. Nah, maka akan dilakukan proses metode granulasi basah dengan beberapa tahapan seperti ini. Mulai dari milling bahan obat dan eksipien, pencampuran, kemudian pembuatan larutan pengikat, kemudian pembuatan massa granul, adkalis, kemudian diayak, pengeringan oven, ditambahkan fase eksternal dan dikompresi. Adapun bahan eksipien yang digunakan dalam formulasi Pueraria tuberosa ini adalah pengisi bisa di dalam jurnal Pandey et al. Ya. Pengisi dapat dilakukan dapat menggunakan kalek untuk digunakan sebagai peningkat massa dari tablet. Kemudian desintegran digunakan metil selulose digunakan untuk proses pemecahan tablet di dalam pencernaan manusia. Sehingga dengan bantuan desintegran maka tablet ketika dimasukkan dalam cairan tubuh manusia atau secara oral, maka tablet tersebut bisa pecah sehingga bisa mengalirkan atau bisa merilis bahan aktif terhadap cairan tubuh sehingga bisa tercampur dan dilakukan proses absorpsi begitu.
Kemudian menggunakan pengikat yakni PVP, polyvinyl pyrrolidone, yang digunakan untuk meningkatkan kekompakan pada tablet. Kemudian lubrikan menggunakan magnesium stearat yang digunakan untuk mengurangi friksi antara tumbukan dari dinding die. Kemudian digunakan pembasah yakni aqua glycerinata secukupnya, atkalis. Kemudian digunakan glidan yakni amilum untuk meningkatkan sifat alir dari granul. Pertama-tama, dalam sebuah proses formulasi sediaan obat herbal, wajib dilakukan proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi di sini ditujukan untuk menyari atau mengambil senyawa metabolit sekunder dari bahan baku yang akan kita gunakan. Pertama-tama, dalam proses ekstraksi di sini kita bisa menggunakan raw material Pueraria tuberosa. Kemudian bila memang dia mengandung air atau memiliki kandungan air yang sangat banyak, maka diwajibkan untuk melakukan proses freeze drying. Sehingga dalam proses freeze drying di sini akan terjadi proses penyubliman, ya, dari kandungan air Pueraria tuberosa, sehingga air akan terjadi proses penyubliman dan akan didapatkan serbuk yang kering, non air, begitu. Kemudian dilakukan proses pembuatan serbuk dengan bantuan alat pemotong atau blender, sehingga didapatkan dried powder, ya, serbuk yang kering. Nah, kemudian dari serbuk yang kering atau dari alat pemotong ini, ya, bisa membantu untuk mengecilkan ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka saat proses ekstraksi nanti, maka senyawa metabolit sekunder yang terekstraksi akan lebih maksimal, begitu. Kemudian dilakukan proses ekstraksi bisa menggunakan berbagai solvent, solvent organik maupun non-organik. Kemudian proses filtrasi dan bisa dilakukan proses pengeringan menggunakan rotavapor. Di dalam proses pengeringan ini, maka nanti akan didapatkan ekstrak dari raw material yang kita inginkan. Nah, dari raw material yang kita inginkan ini bisa dilakukan proses pengeringan hingga ekstrak berbentuk ekstrak kering, begitu. Dengan adanya ekstrak kering, maka nanti akan siap dilakukan proses formulasi ke tahapan selanjutnya. Adapun proses pembuatan tablet Pueraria tuberosa yang akan saya jelaskan di sini, saya mengacu dari jurnal Pandey et al. Jadi pada saat proses pembuatan tablet Pueraria tuberosa di sini wajib dipisahkan untuk campuran serbuk dry powder dan campuran pengikat, begitu. Jadi pertama-tama ekstrak kering yang sudah kita dapatkan tadi dicampur dengan talek, kemudian dicampurkan dengan metil selulose, kemudian dilakukan proses mixing sehingga mendapatkan campuran satu. Kemudian untuk campuran dua, yakni kita membuat pengikat, ya, pengikat dengan aqua glycerinata secukupnya, maka didapatkan campuran dua. Pengikat dan campuran dried powder ini dicampur jadi satu hingga membentuk massa yang kalis. Massa kalis itu massa serbuk ketika dilakukan proses peremasan, maka dia tidak bisa kembali, begitu, dan tidak terlalu basah. Itu adalah massa adkalis. Setelah dilakukan proses pencampuran massa adkalis,
maka dilakukan pengayakan menggunakan nomor mesh 6-12. Nomor mesh semakin nomor mesh ini berkebalikan dengan ukuran partikel ya. Jadi semakin kecil nomor mesh, maka ukuran partikel pengayakan itu semakin besar. Begitu ya. Jadi dilakukan proses pengayaan, kemudian dilakukan proses pengeringan menggunakan oven pada suhu 40-60. Kemudian hasil dari oven nanti akan dilakukan proses pengayakan kembali sehingga bisa mendapatkan granul fase internal begitu. Jadi di sini adalah proses pembuatan granul fase internal. Kemudian granul fase internal ini wajib dilakukan penambahan fase eksternal terlebih dahulu, yakni lubrikan dan glidan. Ya, lubrikan glidan ini adalah magnesium stearat dan amilum begitu. Ini dicampurkan dalam fase eksternal. Fase eksternal ini dicampurkan dalam fase internal sehingga didapatkanlah granul yang siap untuk dikompresi. Namun, granul yang akan dikompresi wajib dilakukan proses quality control terlebih dahulu. Bila proses quality control dari granul sudah memenuhi syarat, maka bisa dilakukan proses kompresi tablet. Namun, proses kompresi tablet ini sudah menjadi tablet jadi, namun tidak boleh langsung diedarkan kepada masyarakat. Harus wajib dilakukan end process quality control terlebih dahulu. Bila end process quality control telah memenuhi syarat, maka tablet Pueraria tuberosa bisa dilakukan proses rilis kepada masyarakat. Adapun in process quality control granul dari Pueraria tuberosa meliputi yang pertama adalah distribusi ukuran partikel. Dalam proses distribusi ukuran partikel ini, parameter yang dituju adalah fines. Sehingga dalam prosesnya, distribusi ukuran partikel ini terbagi menjadi beberapa pengayak ya. Mulai dari ukuran partikel yang besar hingga ukuran partikel yang kecil. Begitu. Kemudian dari serbuk granul yang akan dicetak, dipisahkan atau diambil beberapa gram, kemudian dimasukkan di dalam alat ini. Setelah dilakukan proses penggetaran oleh alat ini, maka nanti akan terbagi beberapa serbuk ayakan sesuai dengan ukuran partikel masing-masing. Di dalam distribusi ukuran partikel masing-masing tersebut, maka kita nanti bisa mendapatkan atau mengetahui data fines di dalam granul yang kita dapat. Fines itu merupakan serbuk yang memiliki ukuran partikel kurang dari 150 mikron. Adapun kerugian yang bisa ditimbulkan ketika sediaan tablet kita mengandung fines adalah fines itu bisa dengan ukuran partikel fines yang sangat kecil, maka fines itu bisa berterbangan di dalam udara sehingga bisa saja bahan aktif kita bisa berkurang ketika terjadinya proses penyebaran fines di udara. Kemudian selanjutnya dengan adanya fines yang terlalu banyak, maka ketika nanti dalam proses kompresi tablet, maka tablet kita bisa menjadi capping atau rusak atau rapuh karena adanya atau banyaknya fines di dalam tablet yang akan kita kompresi begitu. Kemudian ini proses quality control selanjutnya adalah tab book density. Di dalam proses tab book density ini kita bisa mengetahui car index dan Hausner ratio. Begitu ya. Kita bisa mengetahui car index dan Hausner ratio. Dari beberapa parameter ini kita nanti bisa mengetahui sifat alir maupun kompresibilitas dari granul yang akan kita gunakan begitu. Adapun
proses dalam tab bulk density di sini adalah kita bisa memasukkan memasukkan granul di dalam gelas ukur, kemudian bisa juga dilakukan pemampatan begitu. Selanjutnya dalam IPQC granul Pueraria tuberosa wajib menggunakan moisture content atau parameter moisture content. Parameter moisture content di sini bisa mengetahui kandungan air atau kebasahan dari granul yang akan kita buat. Parameter moisture content sendiri adalah 1-5%. Bila granul itu memiliki moisture content lebih dari 5%, maka granul tersebut memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Kandungan air yang sangat tinggi nanti dapat mengganggu proses kompresi, dan hasil dari kompresi tersebut bisa menyebabkan sticking atau lengket gitu. Sehingga terjadilah tablet-tablet yang sticking. Namun bila moisture content di sini memiliki atau granul memiliki moisture content kurang dari 1%, maka kandungan air dari granul tersebut sangat kurang, sehingga pada saat proses kompresi bisa menyebabkan tablet capping. Selanjutnya, parameter yang selanjutnya adalah kecepatan alir dan sudut istirahat. Jadi menggunakan alat corong begitu, kemudian nantinya akan diukur diameter dan tinggi dari granul, serta dilakukan pengecekan kecepatan alir saat granul turun dari corong. Adapun parameter yang bisa didapatkan adalah kecepatan alir bila lebih besar 10 gram per detik, maka dikatakan granul tersebut memiliki sifat alir yang sangat baik. Kemudian di dalam granul yang sudah jatuh nanti akan membentuk seperti gunung. Nah, di dalam gunung itu nanti kita bisa mengetahui diameter serta tingginya. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam rumus tangen ya. Maka nanti didapatkan hasil sudut istirahat begitu. Dengan hasil sudut istirahat tersebut maka kita bisa mengetahui apakah sifat alir dari granul yang kita buat memenuhi syarat. Selanjutnya dalam proses FPQC ya atau end process control dalam tablet Pueraria tuberosa kita bisa melakukan beberapa parameter di sini. Yang pertama adalah parameter kekerasan, bisa menggunakan alat hardness test manual ataupun bisa menggunakan alat hardness test otomatis. Cara kerja dari alat ini adalah tablet tinggal dimasukkan ke dalam ini untuk manual, kemudian ini untuk otomatis. Selanjutnya, alat akan mengempa tablet tersebut hingga pecah dan bisa menghasilkan nilai kekerasan. Maka nilai kekerasan itu nanti kita bisa masukkan ke dalam parameter yakni 4-8 kg. Bila kekerasan tersebut lebih dari 8, maka formulasi dari pengikat yang kita gunakan adalah terlalu tinggi. Sehingga dengan adanya kejadian yang seperti itu, maka kita bisa melakukan proses reformulasi sediaan tablet. Jadi tidak dilakukan reject tablet, tetapi dilakukan reformulasi sediaan tablet. Kemudian parameter selanjutnya adalah kerapuhan. Jadi proses dari metode kerapuhan ini sendiri adalah kita bisa menimbang 10 tablet, ditimbang dulu sebelum dilakukan proses variability tester seperti ini. Kemudian setelah ditimbang, maka dimasukkan ke dalam variability test, kemudian dilakukan proses pemutaran sehingga tablet tersebut bisa jatuh, dan bila memang rapuh maka dia akan menjatuhkan serbuk partikel, sehingga ketika
setelah proses dilakukan maka didapatkan tablet yang rapuh, atau kita bisa mengetahui tablet yang sebelum dilakukan pengujian dan tablet yang setelah dilakukan pengujian. Bila kerapuhan itu lebih dari 1%, maka tidak memenuhi syarat. Jadi harus kurang dari 1%. Kemudian parameter selanjutnya adalah waktu hancur. Di sini bisa menggunakan disintegrant tester, di mana waktu hancur ini dipersyaratkan adalah pengujiannya 3 kali replikasi. Dalam satu alat basket ini bisa dimasukkan 6 tablet, begitu ya. Kemudian persyaratannya adalah dari 3 kali replikasi, dalam setiap replikasinya adalah 6 tablet, maka ada 18 kan. Nah, dipersyaratkan adalah 16 dari 18 tersebut harus hancur, begitu ya, harus hancur. Adapun waktu hancurnya di sini juga dibatasi ya, kurang dari 15 menit. Begitu. Dengan adanya uji waktu hancur di sini, maka kita bisa melakukan quality control, yakni ketika obat nanti ketika dimasukkan di dalam tubuh, maka dia bisa terjadi proses desintegrasi secara sempurna, begitu. Kemudian kalau untuk kerapuhan tadi tujuannya adalah untuk mengurangi adanya kejadian kerapuhan saat terjadi proses shipping ya, atau distribusi, ataupun ketika akseptabilitas ketika kita mengambil tablet tersebut. Jadi tidak terlalu rapuh. Kemudian parameter yang selanjutnya adalah disolusi. Jadi disolusi ini adalah proses kelarutan senyawa yang berada dalam cairan tubuh kita. Parameter disolusi ini sendiri adalah efisiensi disolusi. Efisiensi disolusi untuk bermacam-macam obat tergantung dari buku panduan yang digunakan. Misalkan saja parastamol, maka wajib lebih dari 70% untuk parameter efisiensi disolusinya. Efisiensi disolusi dikatakan memenuhi syarat bila sesuai dengan atau di atas parameter yang ditentukan. Dengan adanya parameter yang sudah memenuhi syarat, maka diharapkan tablet yang telah masuk ke dalam tubuh manusia diharapkan bisa langsung terdissolve di dalam cairan tubuh manusia dan menghasilkan dan bisa menimbulkan absorpsi sehingga bisa menimbulkan efek terapi yang diinginkan. Selanjutnya adalah keseragaman bobot. Ya, keseragaman bobot dari tablet ini bisa menggunakan alat jangka sorong ya. Bisa kita ukur diameter dan tebalnya. Kemudian untuk parameternya sendiri adalah kita bisa melihat nilai penerimaan yang dipersyaratkan untuk tablet tersebut. Selain kita melakukan proses quality control terhadap finished product, maka kita juga wajib melakukan quality control senyawa pada finished product yang sudah kita buat. Untuk caranya adalah menurut jurnal ada 2 cara, yakni pendekatan marker dan pendekatan profil metabolit. Namun sebelum kita melakukan proses pendekatan marker dan pendekatan profil metabolit, kita wajib melakukan proses validasi terhadap beberapa pengujian yang nantinya akan kita lakukan. Proses validasi tersebut bisa meliputi akurasi, presisi, selektivitas, linearitas, batas deteksi, batas kuantitasi, kemudian ruggedness dan robustness. Validasi bisa dilakukan ketika melakukan proses quality control terhadap obat baru ataupun terhadap terhadap lab baru, begitu ya, terhadap obat baru ataupun juga bisa lab baru.
Untuk marker aktif dalam Pueraria tuberosa ini adalah senyawa puerarin ya, senyawa puerarin yang termasuk dalam ini ya, gugus yang memiliki gugus glikosida ya. Jadi marker aktif di sini kita menggunakan puerarin. Nah, untuk marker aktif sendiri maksudnya adalah marker atau senyawa penanda yang bisa memiliki aktivitas terapi. Adapun dalam satu senyawa atau dalam satu tanaman bisa memiliki marker aktif yang lebih dari satu, tergantung dari efektivitas atau efektivitas terapi yang diinginkan. Karena tanaman itu tidak hanya menghasilkan satu aktivitas terapi saja, bisa menghasilkan berbagai aktivitas terapi dari satu tanaman. Aktivitas tersebut juga bisa berasal dari marker aktif yang berbeda dalam satu tanaman. Begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan pendekatan marker. Begitu ya. Maka dengan melakukan pendekatan marker, kita bisa mengetahui senyawa marker yang kita tuju atau yang kita inginkan itu ada di dalam tablet yang kita buat. Nah, adapun proses yang bisa kita lakukan yakni mulai dari persiapan tablet jadi tadi yang kita ingin lakukan quality control, kemudian pembuatan larutan baku puerarin murni ya. Kemudian kita akan membuat larutan dari sampel yang kita larutkan dari tablet kita. Maka kita bisa mendapatkan larutan baku puerarin dan larutan baku dari sampel. Larutan dari sampel. Kemudian dua larutan ini nanti akan kita bisa lakukan injeksi, bisa menggunakan HPLC ya, ataupun GC ataupun LCMS SMS juga bisa. Ketika kita sudah melakukan injeksi untuk larutan baku puerarin dan kita juga nanti selanjutnya melakukan injeksi untuk larutan sampel, maka kita bisa mendapatkan profil kromatogram antara larutan baku puerarin murni dan larutan sampel. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dua peak kromatogram ini, maka kita bisa melakukan proses pengolahan data seperti cek retention time dari senyawa marker yang kita tuju, kemudian cek UV-nya apakah kromatogram yang kita dapatkan ini memiliki UV yang hampir sama, karena UV itu merupakan identitas dari peak kromatogram. Jadi identitas dari peak kromatogram. UV bisa diketahui dari profil peak spektra UV-nya yang sangat khas, sehingga kita bisa mengetahui peak kromatogram yang kita inginkan. Kemudian juga peak kromatogram atau UV bisa kita lakukan overlay dari baku dan sampel, sehingga kita bisa mengetahui kemurnian dari peak kromatogram tersebut. Nah, di dalam jurnal yang saya dapatkan seperti ini ya. Jadi ini adalah larutan baku puerarin berada pada retention time 28. Kemudian ini adalah untuk larutan sampel kita, yakni tablet Pueraria tuberosa, juga sama didapatkan pada retention time 28 ya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa sampel kita atau tablet jadi Pueraria tuberosa yang sudah kita buat juga memiliki kandungan senyawa puerarin begitu. Sehingga kita bisa memastikan bahwa tablet kita mendapatkan sudah memiliki senyawa puerarin, sehingga diharapkan nanti ketika proses rilis ke masyarakat bisa mendapatkan aktivitas terapi yang diinginkan. Selanjutnya juga bisa dilakukan proses metode ini ketika sampel disimpan selama 15 hari.
Jadi kita bisa mengetahui bahwa apakah selang 15 hari ataupun mungkin bisa kita gunakan untuk selang waktu yang lebih lama untuk digunakan proses stabilitas dari bahan aktif. Jadi kita bisa mengetahui apakah bahan aktif yang kita buat itu masih stabil dalam selang kurun waktu sekian begitu. Jadi kita bisa mengetahui stabilitas dari bahan aktif yang berada pada tablet jadi Pueraria tuberosa yang kita gunakan begitu. Adapun selanjutnya bisa juga dilakukan quality support dari R&D maupun validasi, yakni terkait dengan stabilitas bahan aktif. Stabilitas bahan aktif bisa dilakukan terhadap dua kondisi, yakni kondisi dipercepat dan dalam waktu jangka lama, begitu ya. Perbedaannya adalah dari suhu dan kelembapannya. Untuk stabilitas bahan aktif dipercepat memiliki suhu yang lebih ekstrim dengan interval sampling 0, 1, 3, 6 bulan. Untuk stabilitas bahan aktif jangka lama, maka rentang waktu stabilitas bahan aktifnya lebih lama hingga 60 bulan. Adapun evaluasi-evaluasi yang digunakan sebagai parameter stabilitas bahan aktif adalah mulai dari organoleptis, kekerasan kerapuan, dan kadar bahan obat ataupun adanya degradasi serta disolusi dari tablet Pueraria tuberosa. Selanjutnya, setelah dilakukan proses stabilitas bahan aktif dari tablet Pueraria tuberosa, maka wajib dilakukan uji bioavailabilitas dan bioekivalensi dari produk sediaan tablet jadi Pueraria tuberosa. Untuk uji bioavailabilitas tablet Pueraria tuberosa dapat dilakukan secara in vitro maupun in vivo ataupun uji klinis. Bioavailabilitas merupakan suatu ukuran kecepatan dari jumlah zat aktif yang berada dalam sirkulasi sistemik dan mampu mencapai tempat aksi atau reseptor obat di dalam tubuh kita sehingga bisa menjadikan efek terapi. Parameter bioavailabilitas merupakan indikator penting dalam kontrol kualitas suatu produk obat serta bermanfaat untuk memperkirakan efek terapi. Adapun beberapa tahapan pengecekan dari bioavailabilitas tablet Pueraria tuberosa adalah bisa disiapkan untuk tablet terlebih dahulu, kemudian tablet yang sudah disiapkan dilakukan perlakuan kepada subjek, ya, misalkan saja di sini adalah uji in vivo dari jurnal yang sudah saya acu menggunakan kelinci. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mengambil plasma darah dari kelinci sebagai belangko sebelum dilakukan perlakuan menggunakan tablet Pueraria tuberosa, dan kita juga mengambil plasma darah kelinci setelah diberikan tablet Pueraria tuberosa. Plasma darah sebelum dan sesudah maka dapat dilakukan penginjeksian menggunakan alat HPLC sehingga kita nanti bisa mendapatkan profil kromatogram plasma darah sebelum perlakuan tablet Pueraria tuberosa dan plasma darah setelah perlakuan pemberian tablet Pueraria tuberosa terhadap kelinci. Maka di dalam uji ini kita bisa mengetahui apakah adanya perbedaan plasma darah terhadap kadar puerarin di dalam tubuh kelinci begitu. Nah, di sini kita bisa mengetahui adanya data yang berbeda dari plasma darah sebelum dan sesudah pemberian tablet Pueraria tuberosa terhadap kelinci. Dari hasil ini maka kita bisa melakukan proses cek retention time, kemudian cek UV, dan juga kita bisa melakukan overlay data. Dari data ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata tablet Pueraria tuberosa yang kita buat bisa terjadi efek sirkulasi, bisa terdapat pada efek sirkulasi sistemik dari hewan coba sehingga diharapkan aktivitas terapi juga bisa tercapai.
Baik, demikian adalah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Eh, saya harap bisa menjadi penerangan atau gambaran untuk kontrol kualitas, khususnya adalah untuk sediaan herbal. Bila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.